malam, apa kabar pemirsa? Jika sekarang Anda rindu makan di luar, kini saatnya untuk membayar keinginan itu. Tetapi pastikan dalam 20 menit seluruh proses makan harus selesai. Apa kata Gubernur Jawa Tengah soal pelonggaran PPKM? Saya, Latif Sregar, akan berbincang bersama Mas Ganjar hanya di iNews Prime. Tapi sebelumnya kita ke Sulawesi Selatan sejenak. Puluhan pelaku judi sabung ayam ditangkap dalam penggerebekan yang diwarnai suara tembakan. Selain berjudi, mereka juga melanggar protokol kesehatan. Rentetan tembakan peringatan ini terus dikeluarkan petugas saat mengepung arena judi sabung ayam di Kecamatan Walengrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Puluhan orang yang berada di arena judi panik dan kocar-kacir menyelamatkan diri lari masuk ke dalam hutan. Meski mencoba melarikan diri, 8 terduga penjudi berhasil ditangkap aparat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan ayam aduan. Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 303 dengan hukuman 2 tahun penjara. Melakukan perbuatan judi sesuai pasal 303 itu ada 7 orang yang sekarang ini sudah masuk proses sidik, kita tahan. Barang bukti yang diamankan ada uang tunai 2.410.000, kemudian ada ayamnya juga, ada taji-tajinya. Di lokasi berbeda, polisi dari sejumlah sektor juga terus melakukan perburuan arena judi. Selain melanggar KUHP pidana, judi sabung ayam ini juga melanggar protokol kesehatan karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Proses pemakaman jenazah korban COVID di Bondowoso ricuh. Keluarga yang tidak terima pemakaman dengan protokol COVID merampas jenazah dan membawanya tanpa alat pelindung diri. Insiden ambil paksa jenazah di Jawa Timur kembali terjadi. Kali ini ambil paksa jenazah terjadi saat keluarga dan warga Mangli, Bondowoso mengambil paksa jasad pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari Puskesmas Pujer. Keluarga dan warga yang tidak terima dengan hasil rapid antigen langsung menggeruduk puskesmas dan membawa jenazah pasien tanpa protokol COVID-19. Akhir yang sempat dihalangi oleh tenaga kesehatan ini pun berakhir dengan saling dorong. Kalah jumlah, petugas keamanan dan tenaga kesehatan akhirnya merelakan jenazah tersebut dibawa keluarga pasien dengan mobil bak terbuka. Perlu saya sampaikan bahwa semua ada datanya, ya. Jadi tidak ada niat dari pemerintah itu kemudian meng-COVID-COVID-kan, karena memang almarhumah pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan rapid antigen dan hasilnya memang reaktif. Mengantisipasi aksi serupa, Satgas Penanganan COVID-19 Bondowoso akan menambah jumlah tenaga kesehatan dan personel keamanan dalam memproses pemakaman jenazah COVID-19. Akibat minimnya petugas penyalur bantuan sosial, ratusan warga di Batang, Jawa Tengah berjubel di kantor pos. Pembagian bantuan terpaksa dihentikan sementara untuk menghindari kerumunan. Sejak pagi hari, ratusan warga dari 5 desa memadati kantor pos Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tanpa memperhatikan jaga jarak, warga berkerumun untuk mendapatkan jatah bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000. Meski menggunakan masker, warga rela berdesak-desakan sambil menunggu dipanggil petugas kantor pos.
Antrean warga penerima bantuan tunai ini terjadi akibat warga datang lebih awal. Antri apa ini? Antrian ambil bantuan. Bantuan? Ambil bantuan, Pak. Terus ini kok berdiri? Enggak ada tempat duduk. Enggak tempat duduk? Kita tidak tahu antusias masyarakat, kadang mereka datang lebih awal sehingga terjadi kerumunan di sini. Kami beserta Pak Kapolsek, Muspika langsung kita datang ke lapangan, kita udari, artinya bahwa kerumunan ini kita langsung ambil langkah supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan sesuai prokes. Sebelumnya jadwal pembagian bantuan telah diatur setiap jam untuk masing-masing desa di Kecamatan Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Pihak kecamatan juga meminta agar petugas pembagian bantuan ditambah untuk mengurangi antrean warga. Kita langsung saja ke Jawa Tengah untuk berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam. Selamat malam, Relatif. Ya, Mas Ganjar, barusan kita lihat tadi rakyat Bapak di Gringsing itu antri sampai padat sekali untuk mendapatkan bantuan sosial. Artinya rakyat sangat membutuhkan bansos tersebut. Di Jawa Tengah yang tempat lain seperti apa? Iya, sebenarnya bansosnya ini sudah berjalan cukup lama kok, bukan sekarang saja gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada yang di dana desa. Bahkan saya sudah 4 kabupaten punya acara rembuk desa, ngobrol dengan teman-teman Kades untuk menanyakan apakah dana desa bantuannya sudah masuk. Bagaimana mengelola mereka yang sakit karena terindikasi positif COVID begitu ya. Terus bagaimana kemudian mereka disuplai, apakah itu obat-obatan, permakanan, dan bantuan lainnya. Itu sudah kita sampaikan. Relatif sebagian besar tidak ada yang mengeluh kesulitan, tidak ada yang mengeluh. Hanya 1-2 yang merasa memang itu kesulitan. Namun demikian, karena sudah ada yang disiapkan oleh pemerintah pusat seperti BST dan sebagainya, maka itulah yang segera mesti disalurkan. Kita sudah komunikasi dengan pusat, bahkan saya komunikasi langsung dengan PT POS karena mereka yang akan menyalurkan. Nah, tinggal sekarang itu dicairkan, dipercepat. Karena kalau dulu sifatnya itu khusus ya dipakai untuk pandemi, nah sekarang di 2021 kan dimasukkan dalam reguler. Nah sekarang yang reguler ini dicepatkan agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Hanya mungkin yang perlu dipertimbangkan dan dihitung adalah yang terdampak atau yang belum tercover oleh bantuan-bantuan. Itu yang sekarang coba kita identifikasi. Termasuk kemudian tambahan yang di Dinas Koperasi UMKM, dalam hal ini yang berasal dari Kementerian Koperasi UMKM, termasuk dari Kementerian Tenaga Kerja ini yang sekarang kita coba membantu mengupdate dan mengupgrade data begitu. Oke. Dengan penambahan atau perpanjangan PPKM seperti sekarang ini, apakah penerima bantuan sosial ini atau masyarakat yang kemudian termiskinkan kira-kira akan bertambah di Jawa Tengah? Ya, memang kemungkinan tidak semua bisa tercover. Bahkan mendata pun tidak cukup mudah. Maka saya sampaikan kepada dinas sosial saya, segera buat call center agar bisa memberikan satu ruang tempat masyarakat mengadu. Dinas Koperasi UMKM juga sama. Bahkan sekarang sudah melakukan pendataan kepada UMKM yang terdampak, seperti pesan Pak Presiden itu, pedagang kaki lima bagaimana ya, yang nggak bisa jualan bagaimana ya. Meskipun sebenarnya kita juga menggerakkan kekuatan masyarakat seperti Joko Tonggo, terus kemudian komunitas-komunitas yang mereka juga membantu. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini komunitas-komunitas teman-teman dari sepeda yang ternyata goeser-goeser itu juga punya pikiran yang sama, tidak membuat dapur umum, tapi mengumpulkan duit lah dari kawan-kawannya begitu ya, donasi, terus kemudian mereka membeli di warung-warung kemudian dibagikan kepada yang lain. Nah, cara-cara ini menurut saya bagian dari siklus yang nanti yang dagang tetap bisa berdagang, terus kemudian ada yang membeli sehingga proses produksinya berjalan, ada yang untung, sementara bantuan bisa berjalan. Agak berbeda kalau kemudian masak sendiri. Nah, inilah yang coba kita dorong dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Di samping tentu saja tidak hanya sumber APBN, APBD yang kita pakai, kita juga mengajak Basnas
Ya, zakat infak sedekahnya di Jawa Tengah alhamdulillah cukup bagus. Para filantrop yang sudah menyumbang, bahkan peran dari kawan-kawan ASN, BUMN, BUMD sekarang coba kita kerahkan agar dalam waktu pendek ini tidak menunggu lagi keputusan-keputusan negosiasi antara eksekutif dengan legislatif. Tapi dari sumber yang ada kita dorong untuk percepatan begitu. Baik. Banyak pelonggaran yang dilakukan pada PPKM level 4 yang diperpanjang sampai 2 Agustus ini, Pak Gubernur. Tapi beberapa aturan diserahkan kepada pemerintah daerah secara teknisnya. Apakah ini memudahkan atau menyulitkan bagi pemerintah daerah? Ya, sebentar. Sorry ya, saya koreksi. Tidak ada pengertian pelonggaran. Pedagang boleh pelonggaran, karena begitu pelonggaran itu image-nya orang akan menjadi bebas, tidak. Yang ada pada leveling itu adalah kompromi pada kondisi epidemiologis di masing-masing wilayah, ya. Dan pada saat itu terjadi aturan yang tadi itu diserahkan ke daerah agar kemudian kita bisa mengerti bagaimana cara kita mengatur. Yang pertama, kalau kita bicara ekonomi dan kemudian ekonomi menjadi concern publik, maka disiapkanlah bagaimana yang kritikal, bagaimana yang esensial, bagaimana mereka bekerja, lalu pedagang kaki limanya seberapa. Memang kami masih berdiskusi, kalaulah umpama ketentuan dine-in boleh, makan di tempat boleh, tapi kemudian dibatasi 20 menit. Saya kira agak sulit. Mungkin sebelum terjadinya perpanjangan, saya pernah menyampaikan kepada publik, saya ya nggak tega, saya orang tegel begitu ya melihat kondisinya, tapi modifikasinya bisa. Umpama begini, satu warung tetap boleh buka, tapi kalau mereka bisa kita atur dan mereka mau, maka sebenarnya lebih enak. Contoh, satu tempat pagi jual sarapan di pinggir jalan, tokonya belum tutup. Mereka jualan di trotoar, ya sudah, kasih jarak aja 1,5 meter sampai 2 meter, mereka memanjang ke kiri ke kanan dan kemudian bisa berjualan. Atau kita berikan saja space yang ada, apakah jalannya ditutup separuh agar mereka bisa berjualan. Artinya tetap adanya perenggangan-perenggangan dilakukan. Setelah itu kemudian kita bisa kontrol dengan melakukan pengawasan-pengawasan. Ini umpama yang kita sampaikan. Sehingga nanti tidak terkesan bahwa ini kemudian menjadi bebas. Memang tadi pagi saya berkeliling, sepedaan, masuk gitu. Mulai saya lihat mereka makan, jaraknya terlalu dekat ya seperti di gambar ini umpama. Itu nggak boleh. Yang seperti itu harus segera diperingatkan, dibubarkan atau kamu nanti saya larang. Kalau kemudian kita akan memberikan ruang cara pengetatan yang lain begitu. Oke. Modifikasi apa yang lain dilakukan di Jawa Tengah, Mas Gubernur? Ada makan 20 menit, kemudian ada juga yang bilang masuk ke mal dan pasar pakai surat vaksin. Kalau di Jawa Tengah apa modifikasinya? Ya, ada banyak sebenarnya kalau kita mau. Yang paling bagus percepatan vaksin. Itu pengalaman banyak negara. Kemarin kita diskusi juga melalui IG Live dengan Pak Desra Percaya, umpama Gubernur duta besar kita di Inggris, di London sana, ngobrol dengan 2 anak hebat dari Indonesia yang ikut membuat vaksin AstraZeneca ya. Terus kemudian kita ngobrol bagaimana Inggris bisa sebagus itu, orang bebas keluar karena herd immunity-nya bisa 88%, bahkan bisa nonton Piala Eropa kan gitu. Meskipun kemudian para epidemiolog juga sudah nyatetin awas ini terjadi ledakan. Dan Inggris sama Belanda juga sudah naik. Tapi kalau mereka sudah disuntik ya, sudah divaksin, itu relatif daya tahan tubuhnya insya Allah jauh lebih kuat. Nah kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian itu menjadi gerakan kita untuk bisa menghambatlah setidaknya, memberikan benteng kepada rakyat kita. Nah di sisi lain tentu saja dari masyarakat yang memang membutuhkan, ya suka tidak suka, mau tidak mau mesti kita bantu. Bantuan-bantuan yang kita turunkan dengan berbagai modifikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya memberikan catatan begini, Bung Latif, agar tidak redundant. Pengalaman tahun lalu kan banyak redundant. Daerah ngasih, desa ngasih, pusat ngasih, provinsi ngasih, sehingga ada yang bisa dapat beberapa kali, tapi ada yang tidak dapat. Maka sinikal yang muncul, kritik, cacian, bullying kepada kami adalah mereka-mereka yang kemudian mengatakan, lah saya kapan Pak?
Saya dapatnya dari mana, itu kenapa kita membuat call center itu agar kabupaten, kota, provinsi semua peduli untuk bisa merekam mereka dari mana. Kan kita kalau menunggu, Pak saya bisa dapat bantuan nggak? Oke kita bantu, saya anggarkan dulu ya, laparnya sekarang. Nah yang gitu itu secara taktis kita mesti bisa membereskan yang saya katakan dari sumber non APBD, APBN. Ini yang CSR, Basnas, teman-teman Korpri yang mereka membantu, itu saya kira yang kita lakukan dalam waktu yang lebih cepat begitu. Oke. Mas Gubernur, di Jawa Tengah ada yang level 4, ada yang level 3. Pelaksanaannya ada perbedaan atau disamakan saja? Iya, saya sih menganjurkan disamakan, tapi kemarin beberapa bupati ragu karena memang ada desakan dari publik luar biasa. Begitu itu terasa, oh ya levelnya 3, oh 3 itu boleh makan di tempat aja, nggak usah level tinggi-tinggi gitu. Meskipun tentu saja ada daerah umpama Kudus ya, Kudus kemarin itu menjadi contoh nasional, mulai dari contoh buruk kemudian diperbaiki menjadi contoh baik hari ini, dan daerah sekitarnya kemudian membaik, ada di Pati, Jepara, Gerobokan ya, terus kemudian Demak itu sekarang membaik, bornya bagus, angka kematiannya menurun gitu ya, dan kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka berada dalam sistem aglomerasi, ketika yang lain 4, yang ini 3, maka harus diempatkan. Kenapa diempatkan? Agar dalam satu teritori itu sama. Maka saya mengapil pada kawan-kawan bupati wali kota, yuk kita empatin aja semua. Karena posisi-posisi yang katanya membaik itu menurut saya belum baik. Karena angkanya masih tinggi, angka kematiannya masih tinggi, ternyata cari oksigen juga masih belum gampang, maka asumsi-asumsi data statistik itu jangan dijadikan pedoman harga mati. Yang harga mati NKRI aja gitu kan. Sehingga kemudian termasuk kita pakai bisa masker juga harga mati. Betul, kita bisa melakukan pengetatan agar kemudian kita bisa punya perasaan yang sama. So, kalau enggak, Bu Matif, itu kalau yang di 3 kendor, yang di 4 itu pindah ke 3. Begitu pindah ke 3, jalan ke sana, ke makan, mungkin dia belanja, mungkin lebih leluasa ke sana. Ini kalau balik berbahaya. Balik ke 4 kembali berbahaya lagi. Ini akan saling mempengaruhi. Itu repotnya kalau leveling pada tingkat teritori pemerintahan. Karena maaf ya, ini COVID-nya itu nggak punya KTP, dia lewat-lewat aja gitu. Apalagi mereka betul sekali. Jalan-jalan gitu. Virusnya tidak punya KTP. Baik, Mas Gubernur, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Keluarga pasien positif COVID di Manado protes karena anaknya diisolasi. Protes terhadap perawatan bocah berusia 7 tahun itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan. Masih akan merokok tadi di situ. Iya, tuh saya kira dia. Iya, ada undang-undangnya dilarang merokok sambil berkendara. Dan setiap masnya melawan. Iya, makanya KTP-nya mana? Gak apa-apa, ya. Pengendara motor ini tak terima saat dihentikan Satpol PP di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria ini terus melayangkan protes dan menolak dibawa petugas ke pos pemeriksaan. Adu mulut pun tak terhindarkan lantaran petugas menuding pengendara motor ini menurunkan masker saat berkendara. Sementara pelanggar berdalih menurunkan maskernya hanya karena sedang mengorek hidung karena gatal. Kendati melayangkan aksi protes, pria ini tetap mendapat sanksi sosial berupa menyapu jalan. Sebuah ambulans yang melintas dari arah Roksi menuju Cideng ini sempat terjebak di jalur bus Transjakarta lantaran Jalan Kiai Haji Wahid Hashim Gambir, Jakarta Pusat yang akan dilewatinya sore tadi macet total. Dengan bantuan sejumlah rider pengiring jenazah dan pengendara roda 2, ambulans tersebut akhirnya bisa menembus kemacetan. Kondisi serupa juga dialami sebuah mobil operasional milik Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Sambil membunyikan sirine, mobil yang melintas dari arah Cideng menuju Jalan Zainul Arifin itu akhirnya bisa menerobos kemacetan. Kemacetan parah di jalur penyekatan ini terjadi setelah sejumlah pengendara roda 2 nekat membongkar penyekat di badan jalan. Akibatnya kondisi lalu lintas di kawasan ini semakin semrawut. Mobil di depan kampus Paramadina.
di tol, jalur tol. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Cawang arah Semanggi, Jakarta siang tadi. 1 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Upaya pemadaman sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tersendat. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dia baru ngetek, ini siapa mau ditahan? Aturan dari mana? Sekarang kita mau tanya, yang sofa. Inilah detik-detik saat keluarga salah satu pasien COVID-19 meminta agar anaknya Aurel dikeluarkan dari rumah sakit saat diisolasi akibat terpapar COVID-19. Keluarga mempertanyakan alasan anaknya diisolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Bapelkes Sulawesi Utara. Keluarga keberatan anaknya diisolasi lantaran berstatus orang tanpa gejala dan tidak mendapat pantauan orang tua. Setelah silang pendapat dan melewati perdebatan panjang, Aurel akhirnya keluar dari rumah sakit dan dapat menjalani isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan puskesmas terdekat. Kepala Rumah Sakit Lapangan Darurat COVID-19 Bapelkes Sulut meminta maaf atas insiden ini. Ratusan orang tua siswa mendatangi DPRD Bali untuk mengadukan nasib anaknya yang tidak dapat masuk SMA negeri. Para orang tua siswa ini mengaku tidak memiliki biaya menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta akibat terkendala biaya akibat pandemi. Usai menemui orang tua siswa, perwakilan DPRD Bali berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan agar permasalahan ini segera diselesaikan dan membuka opsi pengurangan gaji anggota Dewan demi pendidikan. Perpanjangan PPKM diikuti aturan relaksasi bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah. Kami akan membahasnya bersama Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 dan Ketua Koordinator Warteg Nusantara. Sesaat lagi tetap di iNews Prime.